Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Al-Hafariza dari kelas 3IB. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi rangkuman dari mata kuliah motor-motor listrik. Motor listrik adalah sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk misalnya memutar impeller, pompa, fan atau blower, menggerakkan kompresor, mengangkat bahan, dan lain-lain. Motor listrik juga digunakan di rumah, contohnya mixer, bor listrik, fan angin, dan di industri motor listrik kadangkala disebut kuda kerjanya industri, sebab diperkirakan bahwa motor-motor menggunakan sekitar 70% beban listrik total di industri. Motor induksi satu fasa. Motor induksi adalah salah satu jenis dari motor-motor listrik yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnet. Motor induksi memiliki sebuah sumber energi listrik, yaitu di sisi stator, sedangkan sistem kelistrikan di sisi rotornya diinduksikan melalui celah udara dari stator dengan media elektromagnet. Hal inilah yang menyebabkan diberi nama motor induksi. Konstruksi motor induksi satu fasa terdiri atas dua komponen, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian dari motor yang tidak bergerak, dan rotor adalah bagian yang bergerak yang bertumpu pada bantalan poros terhadap stator. Prinsip kerja motor induksi satu fasa. Seperti motor pada umumnya, motor induksi satu fasa mempunyai dua bagian utama pada konstruksinya, yaitu stator dan rotor. Stator merupakan bagian yang diam pada motor induksi, sedangkan rotor adalah bagian yang bergerak pada motor induksi. Prinsip kerja motor satu fasa adalah dengan menggunakan induksi elektromagnetik yang ditimbulkan dari medan magnet antara stator dan rotor. Berbeda dengan motor induksi tiga fasa, motor induksi satu fasa pada dasarnya tidak dapat melakukan self-starting, karena medan magnet yang dihasilkan akan bernilai netral apabila tidak ada perbedaan kondisi pada awal startingnya. Jenis-jenis motor induksi satu fasa. Yang pertama, motor fasa belah atau split phase motor. Yang kedua, motor kapasitor start atau starting kapasitor motor. Yang ketiga, motor kapasitor run atau running kapasitor motor. Yang keempat, motor kutub bayangan atau shade pole motor. Keuntungan dan kerugian motor satu fasa. Keuntungannya, yang pertama, lebih murah. Yang kedua, jika salah satu fase gagal, dapat dialihkan ke fase kerja lainnya. Yang ketiga, cocok untuk konsumen rumah tangga karena mereka memiliki pasokan atau fasa di rumah mereka. Dan yang keempat, mudah didapat dan diperbaiki. Sedangkan kerugiannya, yang pertama, tidak dapat menyala sendiri sehingga diperlukan komponen tambahan seperti kapasitor, saklar, sentrifugal, dan lain-lain yang mengurangi keandalan masa pakai motor dibandingkan dengan motor 3 fas. Dan yang kedua, motor berdaya tinggi tidak dapat dibangun pada satu fasa untuk kekuatan yang sama, mereka relatif besar. Motor induksi 3 fasa. Motor induksi 3 fasa adalah suatu mesin listrik yang merubah energi listrik menjadi energi gerak dengan menggunakan gandengan medan listrik dan mempunyai slip antara medan stator dan medan rotor yang dioperasikan pada sistem tenaga 3 fas. Dan juga motor induksi merupakan motor yang paling banyak kita jumpai pada industri. Konstruksi motor induksi 3 fasa. Konstruksi motor induksi secara detail terdiri atas dua bagian, yaitu bagian stator dan bagian rotor. Stator adalah bagian motor yang diam yang terdiri atas badan motor, inti stator, balitan stator, bearing, dan terminal box. Bagian rotor adalah bagian motor yang berputar dan terdiri atas rotor sangkar, poros rotor. Pada motor induksi tidak ada bagian rotor yang sementara dengan bagian stator. Stator dan rotor dipisahkan oleh air gap. Konstruksi motor induksi lebih sederhana dibandingkan dengan DC. Prinsip kerja motor induksi 3 fasa. Pada saat belitan stator diberi tegangan 3 fas, maka pada stator akan dihasilkan arus 3 fas. Arus ini kemudian akan menghasilkan medan magnet yang berputar dengan kecepatan sinkron. Bila sumber tegangan 3 fas dipasang pada kumparan stator, maka pada kumparan stator akan timbul medan putar dengan kecepatan.
Rumusnya yaitu NS sama dengan 120 F per P. NS adalah kecepatan sinkron, F frekuensi sumber, dan P jumlah kutub. Jenis-jenis motor induksi 3 fasa. Yang pertama, motor induksi 3 fasa sangkar tupai atau squirrel cage motor. Yang kedua, motor induksi 3 fasa rotor belitan atau one rotor motor. Stator. Stator adalah bagian dari mesin yang tidak berputar dan terletak pada bagian luar. Dibuat dari besi bundar, beraliminasi, dan mempunyai alur-alur sebagai tempat meletakkan kumparan. Rotor sangkar tupai. Rotor sangkar adalah bagian dari mesin yang berputar bebas dan letaknya bagian dalam. Terbuat dari besi laminasi yang mempunyai slot dengan batang aluminium tembaga. Rotor kumparan atau wound rotor. Kumparan rotor adalah komponen alternator yang kerjanya berputar. Fungsi utama dari komponen ini adalah menciptakan kemagnetan. Rotor memiliki kuku-kuku yang fungsinya sebagai kutub magnet. Pada saat komponen stator pada alternator mengalami kerusakan, maka tidak akan ada arus listrik yang tercipta. Keuntungan dan kerugian motor 3 fasa. Keuntungannya yang pertama, konstruksi sangat kuat dan sederhana, terutama bila motor dengan rotor sangkar. Yang kedua, harganya relatif murah dan keandalannya tinggi. Yang ketiga, efisiensi relatif tinggi pada keadaan normal, tidak ada sikat sehingga rugi gesekan kecil. Dan yang keempat, biaya pemeliharaan rendah, karena pada pemeliharaan motor hampir tidak diperlukan. Kerugiannya yaitu yang pertama, satu, kecepatan tidak mudah dikontrol. Yang kedua, power factor rendah pada beban ringan. Dan yang ketiga, arus start biasanya 5-7 kali dari arus nomina. Prinsip kerja motor atau gaya Lorentz. Arus listrik I yang dialirkan di dalam suatu medan magnet dengan kecepatan flux yang dilambangkan B akan menghasilkan suatu gaya sebesar F sama dengan B dikali I dikali L. F yaitu gaya, B kerapatan fluksi atau arus, L konduktor. Rumusnya Fleming kanan sama dengan F sama dengan Q dikali V dikali B dikali sin. Fleming kiri sama dengan B dikali I dikali L. Rangkaian rotor. Di rotor dalam tiap kondisi diperoleh kesimpulan. Yang pertama, arus short circuit rotor dibatasi oleh impedansi rotor. Yang kedua, impedansi terdiri dari dua komponen, yaitu komponen resistor rotor yang dilambangkan RR, dan yang kedua reaktansi diri S yang dilambangkan SXBR. XBR reaktansi dari rotor pada standstill. Dan yang terakhir, selama reaktansi diri merupakan fungsi dari frekuensi reaktansi proporsional terhadap slip. Sebagai hasil, arus rotor menjadi IR sama dengan IR per akar R kuadrat ditambah XR kuadrat. Bila ER sama dengan SEBR, XR sama dengan SXBR, maka IR sama dengan SEBR per RR kuadrat ditambah XRBR kuadrat. Jika penyebut dan pembilang dibagi dengan S, maka IR sama dengan EBR per akar RR per S kuadrat ditambah XBR kuadrat. Pembagian dengan S merupakan titik referensi dari rotor ke rangkaian stator, sehingga rangkaian ekuivalen rotor per fasa menjadi RR per S langsung ke IR dan berlanjut ke XBR. Untuk tujuan menyamakan dengan rangkaian resistansi rotor yang dilambangkan RR yang sebenarnya, maka RR dipisah dalam dua komponen. RR per S sama dengan RR per S ditambah RR dikurang RR. RR per S sama dengan RR ditambah RR 1 per S dikurang 1, sehingga rangkaian ekuivalen rotor menjadi sebagai berikut. Komponen daya pada rotor. Rotor power input atau RPI, rotor copper loss atau RCL,
rotor power develop atau RPD, output power. Ketiga komponen daya tersebut didapat dari persamaan RR per S sama dengan RR ditambah RR 1 per S dikurang 1. Bila ruas kanan dan ruas kiri dari persamaan ini dikalikan dengan I 2 per R, maka IR kuadrat RR per S sama dengan IR kuadrat RR ditambah IR kuadrat RR 1 per S dikurang 1, di mana IR kuadrat RR per S yaitu rotor power input atau RPI, IR kuadrat RR 1 rotor copper loss atau RCL, IR RR 1 per S dikurang 1 rotor power develop atau RPD. RPI sama dengan RCL ditambah RPD. Hubungan RPD dengan RPI. RPI sama dengan IR kuadrat RR per S. RPD sama dengan IR kuadrat RR 1 per S dikurang 1. RPD sama dengan IR 2 RR 1 dikurang S per S. RPD IR kuadrat RR per S 1 dikurang S. RPD sama dengan RPI 1 dikurang S. Hubungan RCL dengan RPI. RPI sama dengan IR kuadrat RR per S. SRPI sama dengan IR kuadrat RR. RCL sama dengan IR kuadrat RR. SRPI sama dengan RCL, yang dimana RCL sama dengan SRPI. Daya output. Daya output adalah daya yang dibangkitkan di poros rotor. Dapat dinyatakan dengan persamaan P out sama dengan RPD dikurang P rotasional. P rotasional adalah daya yang hilang disebabkan oleh gaya gesekan, friksi, dan angin kipas pendingin. Torsi yang dibangkitkan. Torsi elektromagnetik T I adalah torsi yang dibangkitkan di celah udara yang dapat dinyatakan dengan persamaan TA sama dengan RPI per omega S. Omega S sama dengan 2 PNS per 60. Torsi poros atau TD adalah torsi yang dibangkitkan di poros rotor yang dapat dinyatakan dengan persamaan TD sama dengan P out per omega R, yang dimana omega R sama dengan 2 PNR per 60. Bila rugi P rotasional diabaikan, maka TD dapat dinyatakan dengan persamaan TD sama dengan RPD per omega R. Rangkaian stator terdiri dari tahanan stator RS, reaktasi induktif XS, dan rangkaian magnetisasi atau tidak boleh diabaikan seperti trafo karena rangkaian ini menyatakan celah udara. Dan yang terakhir, rangkaian stator per fasa dinyatakan pada gambar berikut. Diagram rangkaian stator seperti gambar yang di samping. Yang pertama, bila tegangan konstan. Yang kedua, rugi inti dianggap konstan mulai dari kondisi tanpa bebannya sampai beban penuh. Yang ketiga, RC dapat dihilangkan dari diagram rangkaian, tetapi rugi inti tetap ada dan diperhitungkan pada efisiensi. Yang keempat, arus magnetisasi pada motor sekitar 30% sampai dengan 50% dari arus nominal. Yang kelima, reaktansi magnetisasi merupakan komponen penting pada rangkaian pengganti. Yang keenam, sehingga penyederhanaan diagram rangkaian stator menjadi seperti gambar berikut. Penggabungan diagram rangkaian rotor dan stator. Sisi stator sebagai referensi parameter rotor. Untuk menggabung rangkaian rotor dengan rangkaian stator, maka dapat digunakan konsep daya stator sama dengan daya rotor, sehingga IBR harus sama dengan IS. IS sama dengan A dikali IBR sama dengan IBR. IR sama dengan IR per A. RR sama dengan A2 dikali RR. XBR sama dengan A2 dikali XBR. Konstanta A merupakan transformasi tegangan stator ke rotor. Seperti pada gambar diagram lengkap motor induksi tiap fasa berikut. Sekian
dari penjelasan saya tentang materi mata kuliah motor-motor listrik ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.